guys, welcome back to my channel lagi Jajo Bloom ID. Jadi aku di sini mau menjelaskan sedikit tentang ikat bag. Ini kenapa bisa mahal? Kalian bisa lihat detail di bagian sininya. Ini aku tambahkan topper di bagian sini dan bagian sini. Ini sebenarnya gambar aslinya tuh ini, tapi ini aku tambahin topper di bagian sini. Ini aku tambah topper dan juga aku tambah topper di bagian sini. Kenapa ini bisa seperti ini? Ini aku buat 3D. Ini aku tambahin sedikit dus di bagian belakangnya sebelum aku tempel, atau styrofoam sebelum ditempel itu aku tambahin sedikit styrofoam di bagian belakangnya ini supaya dia kelihatan lebih 3D ya guys. And then di sini kenapa bisa mahal? Karena di sini aku pakai full baby bird. Sini aku pakai full baby bird ya, ini full baby bird semuanya warna hijau nih. Dan ini juga aku pakai premium flower, ini juga aku pakai ginkgo. Di sini aku pakai ginkgo, ini namanya ginkgo kipas. Nah di sini aku pakai premium flower, dan juga di sini aku pakai dua sisi, jadi depan belakang itu sama, jadi sama seperti tas, benar-benar mirip tas asli ya guys. Jadi kenapa ini tuh bisa mahal? Karena effortnya lumayan tinggi. Kenapa effortnya tinggi? Karena kalian boleh lihat ini pemotongannya itu benar-benar harus sesuai dengan garis tas yang di print ya. Jadi ini benar-benar sesuai dengan potongan yang ada di gambar ya. Ini ukurannya kalau mau print itu berapa, ukurannya itu aku sudah kasih tahu kemarin, itu 10R untuk yang model seperti ini, karena dia bentuknya kotak. Itu kalau digambar itu pasti akan kotak. Jadi ini khusus yang pendek seperti ini itu ukurannya 10R. Tapi kalau kalian menemukan tas yang bentuknya lebih panjang itu biasanya pakai kertasnya 11R. Kenapa aku tidak menyarankan ini pakai kertas 11R? Karena kalau misalnya kita print ini pakai 11R, otomatis dia akan ketarik gambarnya. Kalau ketarik dia nanti jadinya kayak lonjong gambarnya gitu, jadi kurang bagus. Jadi kalau mau lebih bagus ini benar-benar memang pakai ukuran 10R. Aku bikin yang memang harganya sedikit mahal karena aku ngeprint ini pakai kertas foto glossy, dan di sini di percetakan itu harga per lembarnya itu hampir 20 ribuan. Jadi kalau kalian mau yang low budget, kalian bisa pakai kertas BC atau kalian bisa pakai kertas kalender. Nah, kertas kalender itu kertas A3. Jadi kalau misalnya A3 itu aku belum pernah ngukur A3 itu ukurannya berapa sih ya. Cuman dia benar-benar ukuran kertas kalender itu satu kertas itu bisa jadi dua gambar. Jadi depan belakang, bisa depan belakang gitu ya kan. Jadi yang bagian depan, sisi depan sini dan sisi belakang sini bisa langsung di print jadi satu. Cuman tergantung sama daerah kalian, apakah ada percetakan yang memang bisa bikin per lembar seperti itu. Kalau di sini itu bisa bikin per lembar, kertas A3 itu per lembar itu bisa, dan harganya itu sekitar ya sekitar 20 ribuan juga. Tapi itu kalian bisa dapat atas bawah gitu, maksudnya kayak satu lembar itu bisa dapat dua kertas gitu, dapat dua gambar gitu. Satu kertas itu bisa dapat dua gambar, dan itu sebenarnya lebih low budget daripada kalian harus ngeprint pakai print foto, karena print foto itu lumayan mahal harganya. Jadi kalau memang kalian mau yang lebih low budget, kalian bisa ganti bisa ganti bunganya pakai bunga yang tidak terlalu mahal tapi disesuaikan sama warnanya kayak gitu. Untuk topper yang bagian kecil-kecil seperti ini kak, ukurannya berapa? Aku sudah pernah jelaskan juga. Ini ukuran kalau untuk burungnya aku pakai ukuran 5R. Kalau untuk bunga-bunga, semua bunga aku rata pakai ukuran 4R dan 3R, tergantung sama kita mau bikinnya seperti apa. Jadi tergantung sama kebutuhan kalian gitu ya. Jadi aku tidak menyarankan
aku tidak menyarankan untuk ukuran 2R karena 2R itu benar-benar kecil banget, karena kalau misalnya kita print itu ukurannya cuma jadi sebesar ini 2R, jadi kecil banget gitu ya. Kalau misalnya 3R itu kamu bisa untuk taruh di bagian sini atau di bagian sininya, itu kalian bisa bikin 3D. Tapi kalau misalnya kalian mau yang agak lebih kelihatan biar seimbang sama gambar depannya, ini kan ukurannya 10R, jadi di sini itu aku kasih gambar yang 5R, jadi setengah gambar dari ini, jadi kelihatannya lebih 3D, lebih hidup gitu ya. Jadi uh, kalau ada yang bilang kenapa sih, kan cuman kertas topper doang ditempel terus kok mahal sih harganya, yang harus kalian hitung itu bukan cuman kertas toppernya tapi juga bunganya, effort bikinnya, waktu bikinnya, peralatannya, dan juga bahan-bahannya itu harus dihitung. Jadi tidak uh, apa ya, tidak jangan sampai itu kamu tuh dirugikan gitu loh, karena ini bikinnya benar-benar effort. Dan aku bikin ini aja aku bisa kena cutter tuh 2-3 kali, aku bisa kena cutter tuh 2 sampai 3 kali gitu. Jadi ini tuh emang bener-bener effortnya harus yang effort banget bikinnya gitu, jadi tidak bisa dijual dengan harga yang murah. Dan ini ukurannya lumayan kok, kalau untuk dipegang itu lumayan banget. Jadi menurut aku harga di atas 100 itu masih worth it kalau yang misalnya emang masih mau baru-baru, masih baru-baru mau buat, mungkin kamu bisa taruh di harga 80 atau 120, itu masih oke. Tergantung sama daerah kamu dan daerah dan harga pasarnya sih sebenarnya gitu. Eh apa ya, ada yang tanya kan, karena aku baru mulai banget nih Kak, terus aku pengen banget bikin kayak punya Kakak nih, cuman di rumah aku ini jauh dari perkotaan. Kalau jauh dari perkotaan biasanya itu di rate harga, kalau yang paling murah ya, maksudnya yang paling murah banget tuh harganya 80, itu udah paling murah banget gitu. Karena hmm, kalau misalnya kita terlalu dikit isi hiasannya, isi ininya seperti ininya nih, hiasannya nih, nanti kelihatannya kosong karena ini 10R itu lumayan gede gitu. Jadi kalau misalnya kamu cuma hargain cuma 65.000 kayak apa 50.000, itu rasa aku bakalan kosong banget gitu. Jadi tidak penuh kelihatannya gitu. Jadi menurut aku harga rate-nya itu kalau misalnya emang kamu masih baru mulai, mungkin di rate 80 sampai 100.000 itu masih oke gitu. Terus kemarin ada yang nanya, ada yang DM aku, Kak, kan kadang-kadang kita susah ya, maksudnya marketingnya itu gimana sih? Kalau aku honestly aku posting terus, ya biarin aja sampai enak aja gitu. Kalau misalnya ya biarin aja dia ngeliat SW aku terus gitu kan, story WA aku terus gitu ya sampai mereka enak gitu ya kan. Ya nanti juga mereka pasti ada 1-2 yang nyantol gitu, dari misalnya dari 20 orang gitu pasti ada yang nyantol, 1-2 orang tuh pasti ada yang nyantol kok gitu. Terus kayak misalnya kalian bisa jual di marketplace, cuma di marketplace ini biasanya itu ada larangan tidak boleh pakai uang gitu, uang asli itu benar-benar dilarang dan itu ada aturannya dan tidak boleh. Terus kalian mungkin bisa jual di Instagram atau di media sosial kalian lainnya, misalnya di TikTok atau di Facebook, atau bisa lagi di Instagram atau di macam-macam sih, kan ada di Telegram juga gitu. Jadi kalian macam-macam sih bisa jual di mana aja gitu. And then mungkin saran dari aku sih, kita itu harus buat buket yang lebih bervariasi lagi gitu. Jadi bukan karena apa ya, karena menurut aku kalau misalnya stuck di satu model itu biasanya itu lambat gitu penjualannya, itu orang tuh bakalan bosen kan sama model yang itu aja gitu. Jadi kalau menurut aku tuh harus punya stok minimal 1-2 itu untuk pajangan ya, untuk sekedar pemasaran aja sih menurut aku kayak gitu. Karena
uh, basically kalau untuk marketing itu biasanya kita bikin contoh model dulu, nanti baru next time kalau ada yang pesen ya kita tunjukin ini modelnya seperti ini seperti ini seperti ini gitu, kayak gitu sih kalau menurut aku. Cuman masih ada yang ragu-ragu, masih ada yang takut-takut, aku takutnya nggak laku kak, terus atau gimana gimana. Ya itu sih sebenarnya tergantung kitanya masarinnya aja gitu, kita rajin posting nggak gitu, terus kita tawarin nggak ke customer aku kalau aku selalu bilang sama customer aku, kayaknya ada yang baru gitu, misalnya ini ada model baru kayak gini gitu, terus kalau misalnya kak ini ada model baru mau coba nggak sama model yang ini sekitar segini-segini loh, kalau misalnya kamu kakaknya nggak cocok, gimana kalau aku bikinin yang lebih murah tapi ini bikin bentuknya seperti ini tapi aku bikinin yang low budget gitu, nah pasti mereka tuh mau gitu. Jadi eh, tidak perlu takut barang itu tidak laku gitu, sebenarnya itu pasti bakalan laku, tapi mungkin ya namanya kita pasaran baru ya pasti agak lambat gitu. Cuman ya emang kalau mau bikin yang orisinal kayak misalnya buket yang cuman pakai kertas aja selo ya boleh juga gitu, cuman kan kalau aku pribadi aku lebih suka sesuatu yang unik-unik gitu, jadi aku selalu bikin model baru model baru model baru, jadi aku tuh bisa mengupgrade kemampuan aku juga kayak gitu guys. Jadi kalian kalau mau mau uh, coba hal-hal baru itu disarankan banget untuk sering-sering cari gambar, cari-cari referensi, jangan males-males kayak gitu. Jadi aku pun dapat customer itu tidak terduga-duga guys. Kemarin dapat dari USA, dapat dari China, aku dapat dari Malaysia juga. Itu gimana ya? Pemasarannya dari mana? Mereka itu kadang-kadang kalau aku bikin SW atau aku bikin video, mereka tuh bisa lihat dari YouTube aku, terus atau enggak dari Instagram aku kayak gitu. Jadi uh, kadang-kadang ada aja gitu yang nyangkut satu dua biji gitu, jadi tidak semua itu terpaku sama di offline aja, tapi di online juga ada gitu. Jadi kita sering-sering aja deh update, sering-sering aja kalau mau marketing ya sering-sering aja tuh kita kayak SW, terus kalau misalnya kalian punya Facebook kalian bisa upload, kalau ya kalian bisa punya Instagram kalian di Instagram atau di TikTok, di yang aktif di TikTok boleh di share di TikTok atau di YouTube kalian yang punya gitu kan, kayak gitu sih guys. Jadi itu aja sih menurut aku. Semoga penjelasan dari aku ini bisa membantu kalian untuk menjadi lebih baik lagi, dan juga penjelasan aku sudah cukup lengkap sepertinya gimana caranya bikinnya, dan juga aku sudah ada 2 video gimana cara bikin, gimana cara cari gambarnya, gimana penjelasan, dan aku udah ngejelasin ini tadi kan kenapa harganya mahal, kenapa dan pakai bunga aja tadi sudah aku jelasin juga. Jadi semoga kalian bisa bikin juga, bisa next bisa berkarya yang lebih lagi dari aku. Semoga ini bisa menjadi awal kreasi kalian. Semoga berhasil dan good luck.